Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Masya Allah, tabarakallah. Semoga saya doakan, semoga Bapak Ibu di bulan Ramadan ini Allah selalu berikan kemuliaan, kebahagiaan dan kesehatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di live Magnet Rezeki TV ini, yang insya Allah Allah selalu berkahi dan Allah selalu rahmati. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya beliau dan kita berkumpul dengan Rasulullah di surganya nanti. Amin. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, saya Fuad Najmuddin, saya bagian dari Magnet Rezeki Center yang insya Allah akan menjadi moderator pada episode kali ini. Nah, episode kali ini insya Allah kita akan mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, jadi bagi Bapak Ibu segera untuk yang belum buka Qurannya dulu ya. Dan kalau bisa dan terjemahnya juga ya, biar insya Allah kita sama-sama mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 183 dengan siapa? Dengan Ustadz Abdul Bari. Nah, beliau ini adalah salah satu founder dari Hamasa Quran Foundation, dan beliau juga pengajar ya dari tahsin di manajemen maupun di karyawan Magnet Rezeki Center gitu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan baca suratul Fatihah. Semoga menambah keberkahan pada hari ini. Amin, amin rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, di samping saya sudah ada Ustadz Abdul Bari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah. Baik, Ustadz, insyaallah kita pada hari episode kali ini kita akan mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 183. Pada Ustadz Bari, kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahyikum bi tahiyatil Islam, bi tahiyati ahli al-jannah, bi tahiyati ahli al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian semua yang dirahmati oleh Allah, Ustadz Fuad Najmuddin, Allah barik fikum. Amin, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana? Luar biasa dahsyat, Masya Allah. Puasa hari pertama ini ya, di pekan pertama, puasa pekan pertama di bulan Ramadan ini, insya Allah akan coba kita kaji terkait surat Al-Baqarah ayat 183, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi ayat ini ditafsirkan oleh Al-Syekh Muhammad
Ali As-Sabuni, salah satu ahli tafsir, beliau menafsirkan asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW di tahun kedua Hijriyah, yaitu setelah Rasulullah berhijrah ya dari Mekah ke Madinah di tahun kedua, tepatnya pada tanggal 10 Sya'ban, Rasulullah SAW mendapatkan perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum ada puasa Ramadan, umat Islam pada saat itu, khususnya Rasulullah SAW, itu sudah terbiasa berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Atau kalau misalnya kita bilang mas sekarang puasa Ayyamul Bid gitu ya. Nah, dan ketika Rasulullah SAW datang hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat orang-orang Yahudi pada saat itu banyak yang berpuasa setiap 10 hari, setiap tanggal 10 di bulan Muharram, atau biasa kita sebut puasa Asyura. Ketika Rasulullah melihat itu, Rasul menanyakan, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura? Dan mereka menjawab, kami berpuasa ya Rasulullah karena kami memperingati selamatnya Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Kemudian Rasulullah mengatakan, kami lebih berhak puasa ini atas kalian karena kami adalah para penerus syariatnya Musa alaihissalam. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW sudah berpuasa hari Asyura dan 3 hari di setiap bulannya, Allah menurunkan ayat ini. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang akhirnya puasa ini atau puasa Ramadan menjadi wajib, dan puasa yang tadi 3 hari di setiap bulannya dan puasa hari Asyura menjadi menjadi sunnah. Nah, kemudian itu asal muasalnya. Dan subhanallahnya dulu puasa Ramadan nggak kayak sekarang. Puasa Ramadan dulu nggak kayak sekarang. Puasa Ramadan dahulu kala awal disyariatkannya itu diperbolehkan bagi orang-orang yang mau berpuasa, dan kalau yang nggak mau puasa juga nggak apa-apa. Yang tidak mau berpuasa juga tidak apa-apa, tapi diwajibkan kepada mereka untuk membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Jadi diperbolehkan, ini tahapan awal. Dan puasa di zaman saat itu mulai berpuasanya dari mulai mereka terbangun di malam hari sampai mereka masuk waktu maghrib. Kalau kita kan dari mulai terbit fajar, sholat subuh, ya kan, azan subuh sampai maghrib. Kalau pada saat itu, yang penting dia sudah tidur malam, mereka sudah ketika terbangun mereka sudah punya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Masya Allah ya, nggak mudah juga pada saat itu puasa ya, panjang juga, Masya Allah kan. Jadi kalau misalnya tertidur misalnya nih, pas maghrib tertidur nggak ada makanan pada saat itu, ya kalau misalnya sudah terbangun dia sudah tidak bisa makan lagi. Walaupun belum iftar, ya nunggu besok maghribnya. Masya Allah. Jadi gua juga tuh lumayan. Itu puasa di zaman itu, saat itu. Masya Allah. Luar biasa, nah di tahun kedua Hijriah ini tidak hanya puasa Ramadan yang Allah syariatkan, Idul Fitri juga disyariatkan pada 2 Hijriah. Kemudian juga zakat fitrah juga Allah syariatkan di tahun kedua Hijriah ini. Dan perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Makkatul Mukarramah, Ka'bah, itu juga di tahun yang sama. Jadi banyaklah pada saat yang Allah syariatkan. Nah, sampai kapan nih perpindahan puasa ke yang sampai sekarang ini gitu. Nah, sampai akhirnya Allah turunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, ketika ayat ini sudah turun, maka sudah puasanya model kayak sekarang. Nah, baru nih kayak sekarang. Jadi dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai seperti sedia kala pada saat ini. Dan ketika ayat ini Allah turunkan juga membuat orang-orang sudah mendapatkan kewajiban berpuasa. Jadi untuk yang sehat dan bisa berpuasa, dia wajib puasa. Tidak ada lagi rukhsah untuk membayar fidyah. Kalau sebelumnya itu kan
Yang mau puasa-puasa, yang tidak mau puasa bayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Nah, ketika ayat ini sudah turun, maka langsung Allah syariatkan bahwa kalian semua umat muslim diwajibkan berpuasa bagi yang mampu. Kecuali yang mereka safar atau sakit atau lagi kurang sehat gitu ya. Nah, itu diperbolehkan untuk mengganti di hari selanjutnya. Begitu. Jadi ini awal mula syariat puasa Ramadan Allah terapkan di muka bumi ini, khususnya untuk umat Muhammad SAW. Berarti yang puasa itu bertahap ya? Bertahap. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul menginginkan kemudahan bagi umatnya. Allah menginginkan kemudahan bagi seluruh hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Jadi ini sejalan dengan firman Allah di surat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah-mudah bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan yang tidak mudah bagi kalian. Jadi kita diminta oleh Allah untuk menjalankan syariat ini dengan betul-betul sesuai dengan apa yang sudah Allah kodratkan kepada kita umat Muhammad. Berbeda dengan umat sebelumnya, tidak sama. Umat-umat sebelumnya itu umurnya panjang-panjang, ya kan? Masya Allah. Umur umat Muhammad ya paling banter 60-70 juga udah mulai, ya begitulah ya, sudah mulai tidak kuat lagi. Ah, itu dia. Makanya Allah syariatkan yang mudah-mudah bagi umatnya. Nah, sampai kita pada hari ini. Nah, gitu. Dan Al-Imam Al-Alusi, Syekh Al-Imam Muhammad Al-Alusi, beliau juga ikut menjelaskan terkait ayat ini. Di sini Al-Imam Al-Alusi melihat bahwa kalimat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Nah, kalimat ini, kalimat diwajibkan atas umat-umat terdahulu, ini maknanya dalam, Masya Allah. Jadi kenapa Allah mengutip ayat ini, mengutip kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kami telah mewajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Al-Imam Muhammad Al-Alusi, beliau melihat bahwa syariat puasa ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Bahkan beliau melihat bahwa syariat puasa ini sudah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini syariat yang lumayan lama juga ya, Masya Allah. Udah lumayan dari zaman-zaman sebelumnya. Dan bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwa kutiba alal ladzina min qablikum, itu ada syariat puasa sudah ada dari zaman orang-orang Yahudi dan Nasrani, dari umat-umat sebelumnya, dari umat-umat Yahudi dan Nasrani. Dan beliau melihat juga kutiba alal ladzina min qablikum ini, yang pertama beliau melihat bahwa ini adalah penegasan hukum. Jadi ibarat, hai umat Muhammad, diwajibkan kepada kalian berpuasa, dan yang diwajibkan puasa bukan kalian aja, dari sebelumnya sudah ada. Nah, jadi kayak penegasan hukum di situ. Ada penegasan hukum di situ. Jadi tidak hanya kalian, kami pun telah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelummu. Masya Allah. Ya kan? Yang kedua, ini sebagai motivasi. Hai umat Muhammad, ayo berpuasa. Bukan kamu saja yang kami syariatkan puasa, umat sebelummu juga berpuasa loh. Ayo, mereka bisa dulu. Nah, gitu lah ibarat. Jadi ada motivasi. Ada motivasi tersendiri. Jadi bukan hanya kamu, umat-umat sebelummu juga berpuasa. Ayo kita fastabiqul khairat di sini. Jadikan puasa kamu itu lebih baik daripada umat-umat sebelummu, karena kamu adalah umat pilihan di akhir zaman ini. Nah, itu yang kedua, sebagai motivasi. Yang pertama untuk penguatan hukum, yang kedua untuk motivasi. Nah, untuk menambah motivasi berpuasa. Nah, yang ketiga, sebenarnya ini subhanallah ya, Anda juga nggak kepikiran gitu, bisa para ulama tuh Masya Allah gitu, sampai beliau melihat bahwa kalimat kutiba alal ladzina min qablikum ini sebagai kemudahan bagi umat Muhammad, kemudahan untuk umat Muhammad, dan rame-rame, diwajibkan rame-rame. Maksudnya apa? Untuk kemudahan dan untuk kalau dijalankan bersama-sama itu akan lebih mempermudah. Betul. Kayak contoh misalnya kita kalau puasa Senin atau puasa Kamis,
kita puasa sendirian, yang lain nggak ada puasa. Betul. Nah itu kan biasanya kita agak tergoda. waduh, kan gimana gitu kan. Iya, benar. Nah, tapi ketika syariat puasa Ramadan Allah syariatkan, kan seluruh umat muslim itu berpuasa. Jadi yang menanggung puasa tuh rame-rame. Betul. Jadi vibes-nya dapet, itu bahasa anak muda zaman sekarang Iya, gitu ya. benar-benar. Vibes-nya dapet, ya kan? Suasananya, apalagi kita kan mau menjelang iftar tuh kan. Oh, kalau bulan Ramadan kayak apa itu kan. Nah, jadi akhirnya mempermudah. Oh, itu mempermudah tuh maksudnya. Mempermudah itu. Karena puasa Ramadan kenapa Allah buat bertahap? Karena sebenarnya syariat puasa ini nggak mudah. Apalagi, subhanallahnya ya, apalagi kenapa dinamakan Ramadan? Kalau kita mau tahu kenapa Allah menyebut bulan ini dengan kalimat Ramadan. Kalimat Ramadan itu di dalam bahasa Arab artinya panas yang membakar. Panas yang membakar. Kenapa? Karena dari 12 bulan, bulan ini nih yang paling panas, yang paling nggak sejuk gitu ya. Nah, ya kan? Apalagi padang pasir, tahu sendiri kayak apa. Masya Allah kan? Masya Allah, la quwata illa billah. Makanya ini karena syariat yang tidak mudah, jadi Allah bertahap dan mensyariatkannya biar enak tuh rame-rame semua. Ayo kita puasa rame-rame gitu kan, biar vibes-nya dapet, ya kan. Jadi ada semangat tersendiri karena bulan Ramadan subhanallah ya, orang-orang yang nggak bener aja di bulan Ramadan pada puasa cuy. Betul. Bahkan kalau yang nggak puasa tuh malu malahan, ngumpet-ngumpet gitu kan. Iya, itu kan kayak gitu kan. Nah, supaya vibes-nya dapet, jadi umat Islam pada saat di bulan Ramadan merasa mudah menjalankannya karena menjalankannya rame-rame, ya kan? Kalau puasa sunnah Senin Kemis kan paling ya 1-2 orang doang gitu kan. Ketika ngantor kerja orang pada isoman, istirahat, sholat pada makan, kita enggak kan. Waduh, godaannya kumaha itu kan, lumayan gitu. Tapi untuk bulan Ramadan Allah mensyariatkan semuanya supaya mempermudah syariat ini untuk dilaksanakan umat Islam karena dilakukannya secara berjamaah begitu. Itu kata Al-Imam Muhammad Al-Alusi. Nah, kemudian ayat ini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ayat ini juga dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi puasa ini Allah wajibkan, syariatkan untuk menahan syahwat, baik yang sifatnya makan atau yang sifatnya minum atau hubungan suami istri. Nah, kenapa Allah tahan ini di sini? Allah ingin mentarbiyah kita, Allah ingin mendidik kita. Karena inilah syahwat yang sebenarnya paling tidak mudah untuk ditahan oleh manusia. Nah, kalau seandainya mereka mampu untuk menahan syahwat yang paling tidak mudah untuk ditahan oleh manusia, bisa, insya Allah syahwat-syahwat yang lain akan menjadi mudah untuk dilawan. Karena yang paling tidak mudahnya ini udah berhasil mereka kuasai, udah berhasil mereka kendalikan. Jadi untuk syahwat yang lain, jadi lebih mudah untuk dilawan. Jadi langsung titik poin yang paling tinggi langsung Allah syariatkan supaya yang level-level di bawahnya atau ujian-ujian yang di bawahnya itu mudah lewat gitu. Nah, sama kayak kalau pernah dengar B.J. Habibie, salah satu presiden Indonesia, beliau pernah ditanya kenapa kok Pak Habibie langsung membuat pesawat. Kenapa tidak dulu dimulai dari buat motor, dari motor buat mobil, dari mobil buat kereta, dari kereta buat kapal laut, baru pesawat. Apa kata B.J. Habibie? Pesawat itu adalah teknologi yang paling tinggi. Bagaimana membuat besi itu bisa melayang di atas. Kalau seandainya teknologi yang paling tinggi sudah berhasil saya kuasai, insya Allah teknologi yang di bawah pesawat itu akan lebih mudah untuk saya kuasai. Kalau sudah mampu membuat pesawat, ya pasti akan lebih mudah untuk membuat mobil, akan lebih mudah untuk membuat motor, akan lebih mudah untuk membuat kereta. Tapi kalau misalnya kita mulai dari bawah, buat motor dulu, levelnya terus dia harus mengeluarkan effort lagi untuk membuat mobil, karena teknologi mobil lebih tidak mudah daripada teknologi membuat motor. Nah, jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Allah mewajibkan kita puasa Ramadan untuk menahan syahwat atau hawa nafsu yang sebenarnya ini paling tidak mudah untuk dikendalikan oleh manusia. Syahwat, ya kan? Terus juga makan dan minum. Ini kan kebutuhan, ya kan? Yang memang kita pasti, aduh gimana ya? Mau nggak mau harus
dan kita pun banyak bekerja untuk mencukupi kebutuhan ini. Kalau ini berhasil kita tahan, kita redam, kita kendalikan, insya Allah syahwat-syahwat yang lain akan lebih mudah untuk kita kuasai. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kemudian juga beliau melihat bahwa kalimat kewajiban puasa ini dimulai dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi syariat ini hanya untuk orang-orang yang beriman. Hanya untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah memanggil orang-orang yang di hatinya ada iman. Jadi ini menunjukkan bahwa syariat puasa ini adalah untuk meningkatkan keimanan setiap kaum muslimin, setiap orang-orang yang memiliki iman di hatinya. Dan ketika mereka menjalankan puasa ini pun harus menggunakan iman. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ini panggilan langsung dari Allah. Jadi Allah ingin meminta kepada kaum muslimin itu untuk melaksanakan puasa Ramadan itu sampai mereka masuk ke tahapan muttaqin, la'allakum tattaqun. Orang-orang yang muttaqin atau yang bertakwa. Orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa itu level mereka ketika beribadah sudah sampai ke tahap mahabbah, sudah sampai ke tahap cinta. Jadi kita diminta oleh Allah ketika menjalankan syariat puasa, karena Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu, maka berpuasalah kalian karena atas landasan cinta kepadaku. Masya Allah. Gitu Ustaz Fuad. Allah yubarik fikum. Insyaallah. Baik Ustaz, tadi kan kita sudah berbicara mengenai tafsir. Ya. Tafsir menurut ulama-ulama yang Ya. Al-Baqarah 183 gitu. Nah, bagaimana Ustaz kita agar kita di Ramadan ini tetap istiqomah gitu Ustaz, dalam berpuasa, kita ibadah kita juga tetap istiqomah sampai nanti gitu, sampai biasanya kan kalau misalnya di awal-awal itu kita tinggi Ya. Nah, nanti redup itu bagaimana Ustaz untuk menjalaninya? Ya. Supaya kita enak ya menjalankan puasa Ramadan, yang pertama harus kita sadari bahwa kalau para ulama ya, para ulama kita, makanya ketika mereka memasuki bulan Ramadan mereka sangat bersungguh-sungguh karena mereka betul-betul meresapi makna dari Allah mensyariatkan puasa Ramadan ini. Jadi mereka paham betul maqasidus syariah atau maksud kenapa Allah mensyariatkan bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bersungguh-sungguh itu karena mereka menganggap dan betul-betul meyakini mungkin ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Bayangin, coba misalnya nih, coba teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak misalnya didatengin malaikat Israel gitu, terus ngasih tahu mungkin ini sholatmu yang terakhir. Kayak gimana itu bentuknya? Masih bisa kita bercanda di situ? Gak bisa kan? Gak bisa. Wah. Sholat udah sholat terus. Udah mau sholat terus. Nah, mereka betul-betul meresapi itu. Mungkin ini adalah Ramadan saya yang terakhir. Jadi akhirnya betul-betul ngejar mereka di bulan Ramadan ini. Betul-betul udah nggak memikirkan yang lain. Mungkin ini Ramadan saya yang terakhir, ya kan? Sayang sekali kalau misalnya Ramadan yang mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir, kemudian kita tidak memakainya dengan baik. Padahal ini adalah bulan apa ya, kalau istilah kita bulan bonus ya, bulan jackpot. Semua dilipat gandain, nggak main-main, ya kan? Subhanallah. Mudah-mudahan kita berakhir juga seperti Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari itu Allah panggil, Allah wafatkan beliau di malam takbiran Idul Fitri, dan beliau Allah dikebumikan ya, beliau setelah selesai salat Idul Fitri. Jadi seolah-olah Allah ingin memberikan pesan kepada Imam Muhammad bin Ismail, wahai Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dulu aku lahirkan kamu ke dunia ini dengan suci, dengan kondisi suci, kondisi fitrah, sebagaimana ya bayi baru lahir kondisinya fitrah, dan engkau memakai dirimu, hatimu, tenagamu untuk berkhidmat untuk agama ini. Dan sebelum aku kembalikan ke hadiratku, aku berikan engkau hadiah Ramadan, supaya ketika engkau kembali kepadaku posisinya sama seperti sebagaimana aku lahirkan ke muka bumi ini. Kondisinya Idul Fitri, Aid kembali, Fitri suci. Jadi Imam Bukhari subhanallah Allah wafatkan di malam takbiran. Jadi seolah-olah beliau itu kembali Fitri ketika menghadap Allah sebagaimana dahulu Imam Bukhari dilahirkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua,
alhamdulillah kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Ustadz Abdul Bari, insyaallah tabarakallah. Untuk saat ini kita akan break terlebih dahulu. Kita akan menyaksikan tayangan yang akan tayang berikut ini. Oke. Alhamdulillah, saat ini saya berada persis di depan Ka'bah. Bersama dengan jamaah Mahnet Rezeki ya. Nah, mana nih jamaahnya? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah ya Alim, dengan keagungan Ka'bahmu ini muliakan semua saudara-saudaraku ya Allah. Mereka semua yang menitip doa padaku ya Allah, kabulkan seluruhnya ya Allah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا. Bapak Ibu semua, sahabat Magnet Rezeki, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Jadi tadi surat Al-Baqarah ayat 183 ini diwajibkan untuk umat muslim gitu. Tadi Ustadz Bari mengatakan puasa Ramadan ini nggak langsung toh puasa, tapi ada tahapan-tahapannya yang tadi di akhirnya itu memudahkan kita semua gitu. Nah tadi Imam Al-Alusi itu menjelaskan bahwa ini sebagai penegas ya, Ustaz? Ya. Dan yang kedua sebagai motivasi kita, dan yang ketiga untuk memudahkan karena seluruh umat muslim ini untuk berpuasa gitu. Tadi kalau misalnya dia sendirian yang hanya berpuasa jadi tergoda gitu. Tapi dengan seluruh umat muslim berpuasa itu memudahkan gitu ya. Dan yang tadi Nawawi Al-Batani ini beliau itu lebih menjelaskan tentang syahwat ya, menahan syahwat, sehingga ketika syahwat itu sudah bisa dikendalikan, maka semuanya itu beres ya. Masya Allah. Nah baik Ustaz, bagaimana Ustaz closing statement gitu Ustaz untuk Bapak Ibu semua sahabat Magnet Rezeki? Oke, closing statement dari saya, ayo kita sama-sama betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang mungkin ini adalah bulan Ramadan terakhir kita di muka bumi ini, dan mudah-mudahan biiznillah, kalau saya yakin ketika seluruh kaum muslimin betul-betul melaksanakan puasa Ramadan ini dengan keimanan yang luar biasa, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang luar biasa, biiznillah manfaat di Ramadan ini akan bisa dirasakan 11 bulan yang akan datang. Betul-betul. Jadi ibarat di bulan Ramadan ini kita ngecas iman gitu. Kalau betul-betul ngecasnya serius gitu, kalau misalnya benar-benar 100% dicasnya, insya Allah apa yang akan kita dapatkan, baterai di tubuh kita nih insya Allah pun akan terasa sampai 11 bulan yang akan datang. Jadi cukup dengan 1 bulan tapi manfaatnya bisa dirasakan sampai 11 bulan. Jadi ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Kalau ilmu praktek ya harus dicoba dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi harus kita benar-benar coba, kita harus betul-betul memaksimalkan itu, dan kita harus betul-betul
bersemangat untuk menjalankan puasa Ramadan ini. Jadi kalau misalnya mau ditanya, emang betul puasa Ramadan itu bisa mengecas iman kita? Ya, coba saja. Jadi tinggal dicoba, rasakan bedanya, bedakan rasanya, maka akan terasa bedanya. Allah barik fikum. Itu ciri-ciri Ramadan kita berhasil itu apa, Ustaz? Jadi bulan-bulan berikutnya itu sama gitu kita. Ya. Jadi bulan ibadah mereka itu tidak hanya baik di bulan Ramadan. Jadi ciri-ciri Ramadan yang baik itu adalah di bulan-bulan setelahnya itu biiznillah ibadah mereka sama atau mungkin bisa lebih daripada di bulan Ramadan. Kayak gitu. Itu tanda Ramadannya diterima insyaallah. Gitu. Nah, baik itu Bapak Ibu. Jadi setelah Ramadan ini harus semakin meningkat ibadahnya. Harus semakin meningkat. Baik, Ustaz, alhamdulillah kita sudah di ujung acara nih, Ustaz. Masyaallah, tabarakallah, jazakumullah khairan kasih Ustaz atas penyampaian ilmu yang disampaikan sampai kepada hari ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa dapat mempraktekkan dan tentunya semoga bisa meningkatkan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Mendengar atau mempraktekkan tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi bagi Bapak Ibu selalu untuk stay di Magnet Rezeki TV. Masyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Allah barik fikum. Hayakumullah. Mungkin dari saya Fuad Najmuddin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.